Mas Ridwan, ini hasil tesnya sudah keluar, tapi saya akan menjelaskan dulu apa itu Stephen dan tujuan Stephen itu apa sih. Jadi Stephen itu punya teori tiga ya. Yang pertama simple, akurat, dan aplikatif. Kenapa simple? Karena tesnya itu gampang banget ya, dan cuma pakai fingerprint gitu. Jadi tidak perlu persiapan apapun. Kemudian yang ketiga, nanti hasilnya itu cukup mengingat satu mesin kecerdasan dan satu drive kecerdasan. Apa itu MK dan apa itu drive kecerdasan akan saya jelaskan nanti kemudian. Kemudian kenapa sih harus pakai Steven gitu, tujuannya itu apa gitu. Jadi tujuannya ya supaya kita mengenali diri kita ini, diri kita itu siapa gitu, dan bagaimana ke depannya itu supaya nanti hidup kita nggak spekulatif gitu. Spekulatif tuh misalnya gini ya, dari kecil kita disuruh ikut les ini tuh ya sama orang tua gitu, padahal kan belum tentu cocok gitu. Nah, jadi supaya tidak seperti itu, kita lebih baik mengetahui di personality diri kita itu dari awal gitu. Jadi kita bisa tahu kita tuh orangnya kayak gimana gitu. Nah, kita itu sekarang fenotip 100% ya, fenotip. Jadi fenotip itu dari genetik 20% dan dari lingkungan 80%. Kalau genetik yang 20% ini tidak bisa dirubah. Dalam artian ya udah gitu-gitu aja sampai kapanpun gitu, karena itu emang genetik gitu. Kemudian yang lingkungan 80%, nah bisa berubah tergantung lingkungan kita di mana kan. Kemudian di Steven ada juga namanya teori strata genetik. Nah, ada 5 hal ini yang bisa mempengaruhi personality tersebut itu. Yang pertama ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang kedua ada mesin kecerdasan. Nah, ada 5 nih mesin kecerdasan di Steven, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Kemudian yang ketiga ada drive kecerdasan. Drive kecerdasan itu introvert dan extrovert. Untuk introvert dan extrovert sendiri di Steven sedikit beda dari yang lain ya gitu. Kalau introvert itu sumber stimulasinya dari dalam diri kita. Kemudian kalau extrovert dari luar membawa ke dalam diri kita. Kemudian falsafah hidupnya juga beda gitu. Kalau introvert itu lebih ke diancam ya. Misalnya kamu kalau nggak mau masuk neraka harus sholat gitu. Tapi kalau ekstrovert itu lebih diiming-imingi. Kamu kalau masuk surga, yuk kita sholat gitu. Kemudian cara cara memotivasinya seperti apa? Kalau introvert itu ditantang, kemudian kalau ekstrovert difasilitasi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hasil tes yang tadi ya. Hasil tes Mas Ridwan ini TE, yaitu thinking extrovert. Nah, thinking ini orangnya berpikir gitu. Orang thinking extrovert ini punya karisma biasanya gitu. Nah, misalnya di kumpulannya Mas Ridwan atau teman-teman, nah biasanya dia ini Mas Ridwan ini bisa memberikan perlindungan kepada yang lain gitu. Karena orang TE ini punya karismatik yang bagus gitu ya. Orang TI ini bekerja dengan otak yang berpikir lebih luas, bisa memutuskan dengan cepat, menggunakan bukti-bukti, kejadian-kejadian, fakta-fakta. Nah, pintarnya orang tinggi extrovert ini dari bukti-bukti yang tadi, dari fakta-fakta kejadian yang tadi itu sama dia dikumpulkan menjadi suatu database. Nah, makanya orangnya biasanya TI ini suka banget sama database ya gitu. Nah, dari semua itu sama dia bisa disimplifikasi. Nah, ini salah satu keahlian orang TE ya gitu. Jadi dia bisa memsimplifikasi hal yang banyak tadi gitu. Sehingga ketika dia menjelaskannya ke orang lain, dia bisa lebih mudah dimengerti gitu untuk orang lain gitu. Itu satu kelebihannya TE ya gitu. Kemudian di dalam hal percintaan, karena orang TE ini punya wibawa yang bagus, itu punya karismatik yang bagus, ya dia akan menjadi sebagai pemimpin gitu, sebagai komandan yang bagus gitu untuk membawahi istrinya gitu. Nah, jadi si istrinya ini bisa dibawa untuk mencapai targetnya dia, mencapai targetnya si orang TI ini untuk mencapai kesuksesan gitu. Nah, kemudian bagaimanakah orang TI ini bisa naik level dalam artian mengupgrade diri gitu. Itu ya dengan kepandaian dia memutuskan keputusan-keputusan dengan tepat dan cepat gitu. Semakin cepat dia atau semakin banyak dia mengambil keputusan dan tepat gitu, maka itulah yang membuat dia itu menjadi naik level atau leverage-nya menjadi naik gitu. Auranya dia merasa, wah saya mantep gitu, saya auranya oke gitu. Kemudian juga nah
apabila sebagai pemimpin gitu, kenapa tadi dia bisa memutuskan dengan cepat, ya itu sangat sangat berguna gitu. Karena atau gini, misalnya pemimpin itu ya kalau misal, dia mengambil keputusannya cepat walaupun nanti hasilnya salah gitu, itu biasanya lebih dihargai daripada pemimpin yang mengambil keputusannya lambat walaupun nanti benar gitu. Kenapa? Karena kalau udah sudah lambat itu nanti sudah nggak ada gunanya gitu, momentumnya tidak dapat, orang-orangnya udah nunggu lama, udah nggak karuan, udah resah duluan gitu. Makanya makanya itu si orang TE itu nanti kelamaan tuh bisa dia punya keahlian memutuskannya cepat dan tepat gitu, dan dia akan taktis memutuskan sesuatu yang itu akan menjadi kekuatan dia sendiri gitu. Selanjutnya untuk apabila di bisnis, nah ini bisa juga nih orang TI ini pintar untuk mengelola, untuk mengontrol suatu hal gitu, misal mengontrol pabrik, mengontrol perusahaan, dan juga mengontrol karyawan-karyawannya, karena kemampuan dia berpikir luas, dia punya karismatik, nanti mau punya karyawan 1000 2000 pun tidak masalah ibaratnya gitu, karena dia pintar untuk mengelola sesuatu, dia pintar mengontrol gitu dengan kemampuan dia yang bisa berpikir luas, dan yang tadi itu kembali ke dia bisa mengontrol semuanya gitu pakai bukti-bukti gitu. Jadi walaupun misalnya si orang T ini membawahi orang-orang yang pengalamannya sedikit dan banyak, ya dia bisa mengambil pelajaran dari situ gitu, dari pengalaman orang tersebut, sama dia bisa dikontrol gitu, disimpulkan dan disimplifikasi nanti menjadi suatu kekuatan yang bagus gitu. Jadi kesimpulannya positifnya orang TI itu tenang, banyak akal gitu, percaya diri juga, dia pemikir yang bagus, dia bisa pengelola. Tapi hal negatifnya juga ada gitu ya, semuanya kan gak ada yang sempurna gitu. Negatif dari TI itu agak keras kepala gitu, agak skeptis gitu ya. Tapi ya hal itu kan bisa diimbangi dengan, bisa ditutupi sama si hal-hal positifnya tadi gitu. Nah, kelebihannya juga untuk bisnis tuh dia pintar untuk multiplying gitu di bisnis tadi ya. Jadi misalnya udah punya produk A, dia mau, atau pabrik A misalnya, dia mau punya produk B atau pabrik B gitu. Ya, dia bisa kopi dari produk sebelumnya gitu. Kemampuan dia di situ gitu, bisa gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan thinking extrovert dari Steven. Kalau ada mau ditanyakan terus atau diskusi, boleh kita diskusi sekarang gitu. Ya, terima kasih.